Ini angkatan 5 ekonomi. 25 harusnya ini akan berapa? Angkatan 6 ya? Angkatan 6 sebenarnya ada enggak? Ya wes yang angkat 5 masuk, yang bukan angkat 5 nggak wajib masuk, boleh keluar atau boleh stay juga apa-apa. Saya coba. Aduh, banyak banget ya. Ini semua angkatan 5 ya, bentar ya. Saya coba masukin buku yang kita pakai. Ini semua 3 orang ya. Mungkin saya salah lagi ya. Saya masuknya ke pakai kelas angkatan 4. Jadi mungkin harusnya besok ke kelas angkat 5 tapi kalau udah terlanjur. Ini coba saya upload tapi belum bisa. Oke, ya udahlah, kita mulai langsung aja ya. Semuanya udah ada yang punya bukunya atau belum? Baik buku online ataupun buku paketnya yang udah beli ke Panan. Ada yang punya? Belum, Pak. Oke. Ya sudah. Ada PDF? Iya, pakai PDF saja nggak apa-apa. Iya. Oke, jadi kita mulai, kita belajar ekonomi. Ini ya, pertama kali ya, ini kelas 2 ya. Ini pertama kali kan ya, di kelas 2 ya. Oke, nah, udah. Yang ada buku PDF-nya bisa dilihat. Ini saya coba upload, nggak bisa ini. Nggak tahu salah di mana nih. Oke lah ya, kita coba mulai belajar. Kita belajar tentang ekonomi. Apa itu? Ekonomi tentang apa aja? Tentang ketenaga kerja. Jadi, apa hubungannya tenaga kerja sama kegiatan ekonomi, kemudian sama pembangunan ekonomi, kemudian perkembangan ekonomi, ya sama aja ya, intinya nanti berdampak pada perubahan dampak kehidupan. Jadi gini, ada yang tahu kenapa tenaga kerja atau mencari pekerjaan di Indonesia itu nggak semudah mencari pekerjaan di Taiwan mungkin? Tahu kenapa? Pertama, karena lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia itu tidak sebanyak lapangan pekerjaan yang ada disediakan di ya betul, masalah lapangan pekerjaan, karena memang lapangan pekerjaan di Indonesia itu nggak sebanyak yang ada di Taiwan gitu. Jadi dan juga di negara-negara lain itu makanya kenapa kita kerja di sini gitu, kerja ke luar negeri, karena pekerjaan di negara kita tuh nggak banyak gitu lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena pemerintah gagal membangun ekonomi
khususnya di daerah-daerah gitu. Di kampus saya di Solo itu ya kebanyakan mereka pekerjaannya petani gitu. Pembangunannya nggak menyentuh sampai sana, maksudnya tidak sebagus kota-kota besar kayak Jakarta, kayak Surabaya, kayak Bandung gitu, kayak Jogja mungkin yang ekonominya lebih baik. Karena pembangunan ekonominya nggak merata, itu pertama gitu. Jadi masalah lapangan pekerjaan yang jumlahnya nggak banyak. Ada yang mau ditanyakan dulu Mbak Tika ya? Jadi iya, banyak pabrik juga di Indonesia tidak diimbangi dengan upah yang layak gitu kan, gajinya juga tidak sebesar yang seharusnya diberikan gitu. Jadi memang kenapa di Cina, di Vietnam juga, dan di Indonesia banyak pabrik di sana karena upah untuk tenaga kerjanya murah. Jadi pabrik-pabrik dari luar negeri itu kayak pabrik sepatu Nike atau Reebok itu mereka pada buatnya di Indonesia. Kenapa? Karena ongkos untuk dia tenaga kerja Indonesia itu murah gitu. Jadi mereka lebih suka bangun pabriknya di Indonesia, kemudian barangnya dikirim ke luar negeri supaya ongkosnya jadi lebih murah. Coba kalau mereka buatnya di Jepang atau di Amerika yang tenaga kerjanya jauh lebih mahal daripada di Indonesia, pasti itu menyebabkan ongkos mereka lebih besar. Kemudian karena ongkosnya lebih besar, otomatis untung mereka akan lebih kecil gitu loh. Iya, nggak ada gambarnya ini, saya nggak bisa ngatur apa nggak tahu. Jadi nanti di bagian punya bukunya bisa dilihat bukunya aja ya, bukunya di PDF gitu. Tapi di rekamannya saya kasih lihat gambar di PDF saya, jadi nanti bisa dilihat juga. Ini saya coba tapi nggak masuk nggak tahu. Oke. Nah sudah, pertama itu tentang kerja. Kenapa tenaga kerja di Indonesia itu banyak yang masih menganggur gitu, karena tidak banyak menerima lapangan pekerjaan di Indonesia itu enggak sebanyak dengan penduduknya gitu. Jadi ini menyebabkan kenapa di Indonesia itu banyak penganggur gitu loh, karena memang lapangan kerjanya hanya ada di kota-kota besar gitu, kota-kota besar Surabaya, mungkin juga Bandung, Jakarta gitu. Sedangkan di desa lebih pedalaman itu lapangan kerjanya sedikit lebih berkurang, lebih sedikit, kita susah orang nyari kerja di sana. Betul kan? Kota-kota apa? Karena pembangunan di daerah tersebut masih tinggal, pembangunan infrastrukturnya, pembangunan sarana ekonominya, sehingga orang nggak banyak bisa melakukan kegiatan ekonomi, sehingga lapangan pekerjaan yang dibuat juga masih besar, yang sarana dan prasarananya terjangkau. Nah, apa itu tenaga kerja itu? Oh iya, maaf buat yang belum soalnya saya jarang lihat Facebook permintaan pertemanan. Saya suka pas lihat aja saya terima, tapi pas saya nggak terima masih banyak yang lebih terima lagi satu. Nah ini apa itu kerja? Kerja menurut aku usia kerja. Jadi usia 15 sampai 60 tahun itu menyebabkan kenapa orang yang dari atas 60 tahun itu udah harus gitu, karena memang umurnya udah dalam peraturan kalian bekerja masih dalam umur, jadi nggak boleh dia menjadi pegawai negeri sipil misalkan, atau biro yang lainnya di bawah itu sebenarnya 64 tahun gitu. Jadi dari 15 sampai 64 tahun. Kalau yang di bawah 15 berarti mereka mempekerjakan anak umur depannya tadi. Kan dia misalnya nggak itu, tapi pastinya mereka belum 16 tahun, 12 tahun, 11 tahun gitu. Yang peraturan nggak ketat ya di Indonesia itu. Gitu. Jadi tenaga kerja itu adalah umurnya dalam usia kerja berapa? 15 sampai 64 ya. Kemudian ini, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara. Tanpa ada tenaga kerja,
faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal. Faktor produksi itu kan ada beberapa ya. Jadi salah satunya ada bahan baku atau apa kita nyebutnya itu bahan alam gitu yang nanti akan kita ubah menjadi barang yang bisa dikonsumsi. Kemudian ada lagi namanya ini barang faktor modal tuh. Kita ada modal, kita ada yang harus dibuat, tapi nggak ada tenaga kerja. Maka bisa membuat sesuatu nggak bisa kan, jadinya tenaga kerja itu penting. Kayak di Taiwan itu misalnya kita kerja pabrik gitu, pabrik itu ada bahan bakunya, ada modalnya, ada peralatan, tapi nggak pekerjanya yang bakal jadi apa-apa. Jadi tenaga kerja adalah faktor penting dalam faktor produksi, dalam memproduksi sesuatu. Oke, kemudian kita skip dulu yang tidak begitu penting untuk dijelaskan. Nah ini jadi kita membagi beberapa segmen gitu. Dalam angkatan kerja antara usia 15 sampai 60 tahun pasti ada mereka yang tidak bekerja, dan mereka yang tidak bekerja itu disebut pengangguran, ya kan? Dan kemudian mereka yang umurnya di bawah 12 tapi juga di atas 64 tahun, maka dia tidak lagi disebut angkatan kerja. Dan kalau mereka nggak bekerja, itu kita nggak bisa sebut mereka sebagai pengangguran. Gitu. Kenapa? Karena mereka udah di atas usia kerja, jadi kita nggak bisa membuat mereka sebagai pengangguran. Itu kan ada orang di bawah 15 tahun, tapi dia nggak kerja. Kita nggak bisa sebut pengangguran, karena dia masih di bawah angkatan kerja. Terus kita misalnya punya orang tua di atas 65 tahun, usia umur 65 tahun. Kita nggak bisa nyebut dia juga sebagai pengangguran, karena mereka sudah di atas usia angkatan kerja. Jadi kita tahu pengangguran itu kayak gimana, ketentuan. Terus ada juga ibu rumah tangga, ibu walaupun mereka dalam angkatan kerja, misalkan umurnya itu di antara 15 sampai 64 tahun, gitu kan? Umurnya di antara 64 tahun, tapi dia nggak bekerja karena dia ibu rumah tangga. Kita juga nggak bisa nyebut ibu rumah tangga sebagai pengangguran, gitu, karena mereka punya tugas sendiri ibu rumah. Gitu. Jadi nggak bisa nyebut mereka pengangguran. Bagaimana bapak rumah tangga? Ya bapak rumah tangga ya harus bekerja gitu. Jadi kalau misalkan dia masih dalam usia 15 sampai 64 tapi tidak bekerja, maka dia disebut sebagai pengangguran. Gitu ya. Misalnya banyak materinya nih, tapi bukunya nggak bisa upload, nggak tahu kenapa ya. Dia ada, kita mau membagi tenaga kerja di beberapa. Pertama ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau pendidikan formal. Misalnya apa? Dokter, arsitek. Jadi mereka adalah tenaga kerja terdidik. Ini perlu sekolah dulu, perlu pendidikan formal dulu untuk mencapai apa yang menjadi kerja mereka sekarang. Misalkan cara ini, dokter, arsitek, ekonom, akuntan. Gitu. Jadi mereka tenaga kerja gitu. Pertama itu ya, tenaga kerja. Kedua, ada tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil itu apa? Tenaga kerja yang memiliki keahlian dan bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja dan juga pelatihan tentunya. Gitu. Kayak apa? Mekanik gitu kan. Terus juga mungkin kita sebagai guru gitu perlu namanya pelatihan. Nah itu juga tenaga kerja terampil. Kita kerja di pabrik sebagai guru, kita kan ada namanya pelatihan gitu kan. Beberapa lama pelatihannya, kemudian setelah itu kita menjadi tenaga kerja terampil. Dan jadi kita nggak perlu sekolah formal dulu untuk mencapai apa yang kita kerjakan sekarang, tapi kita perlu pelatihan misalnya pelatihannya dari mereka yang menyediakan pekerjaan gitu, dibuat apa ya, pelatihan karena mereka terbiasa, kemudian mereka bisa mengerjakan itu pekerjaannya gitu kan. Jadi mereka mahir bukan karena pendidikan formal, tapi karena sebuah pelatihan atau mereka terbiasa mengerjakan itu ya. Contohnya kayak mekanik dan sebagainya ya, buruh dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada tenaga kerja tidak terdidik, dalam bukunya gitu ya. Tenaga kerja tidak terdidik ada tenaga kerja kasar, yang akan tenaganya saja gitu kan. Misalnya kayak angkut gitu kan, di pasar di Jakarta tuh ada tuh, mereka nggak perlu pendidikan kan untuk untuk melakukan pekerjaannya sekarang ya, karena memang mereka nggak perlu sekolah.
lulusan SD atau nggak sekolah sama sekali juga masih bisa gitu. Tapi mungkin dia dengan orang yang sudah mahir gitu kan juga perlu pelatihan. Mungkin yang tenaga kerja tidak terdidik ini bisa jadi tenaga kerja terampil ketika mereka mendapat pelatihan, gitu kan. Misalkan mereka yang belum lulus SD misalkan cuma bisa baca dan tulis, tapi mereka diberi pelatihan untuk jadi mereka jadi apa? Ya mereka di bengkel ya, gitu kan. Mereka lama jadi baik. Kemudian mereka jadi terampil, itulah. Kemudian mereka menjadi tenaga kerja terampil. Itu. Jadi beda ya tenaga kerja terdidik, tenaga kerja tidak terdidik. Sekarang ada tenaga kerja Indonesia berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah ini loh, bisa jadi di Indonesia itu tenaga kerjanya ada, tapi kita tidak memenuhi kualifikasi untuk itu. Pendidikan kita misalnya kurang, misalnya minimal SMP. Jadi kita belum lulus SMP ya. Jadi pekerjaannya ada, lapangan pekerjaannya ada, tapi kita yang belum memenuhi kualifikasi itu. Makanya pengangguran itu bisa karena banyak hal, bisa karena lapangan pekerjaan yang nggak ada, atau bisa jadi sumber daya manusianya yang belum mumpuni gitu. Jadi menyebabkan mereka tidak bisa lapangan kerja. Jadi banyak yang pengangguran itu terjadi. Gitu ya. Nah sekarang kita lihat tenaga kerja Indonesia itu paling banyak adalah mereka bukan lulusan SD. Mereka itu cuma lulusan cuma sampai SD dan atau nyata belum lulus SD. Itu kebanyakan tenaga kerja di Indonesia itu berdasarkan datanya. Itu ada 45 juta orang yang pendidikannya SD. Kemudian yang SMP ada 17 juta orang. Yang SMA ada 12 juta orang. Yang mereka yang sarjana gitu dari universitas itu cuma ada 3 juta orang. Jadi semakin pendidikannya gitu, mereka akan semakin sedikit di negara-negara yang maju, Jepang, Taiwan, gitu, warga-warga pribumi di sini, atau mungkin di Amerika juga. Jadi mereka yang pendidikan menengah ke atas, lulusan SMA sampai lulusan universitas, mereka yang paling banyak bekerja di negara mereka. Jadi mungkin juga membuat negara mereka jadi lebih maju. Berbeda dengan negara Indonesia yang mungkin masih di negara yang berkembang, karena mayoritas pekerja mereka itu di Indonesia lulusan SD, kemudian bukan SMP, dan SMA, terus sedikit lagi, kemudian itu lebih sedikit lagi itu yang lulusan universitas gitu kan. Jadi memang tingkat pendidikan di Indonesia juga masih belum baik gitu, tapi ya kita harus berusaha sekolah lebih tinggi lagi. Makanya ada program PKB juga itu untuk meningkatkan kualitas sebagai manusia orang Indonesia. Ya minimal kalau kita sekolahnya cuma sampai SMA mungkin atau SMP, minimal anak-anak kita nanti jangan sampai seperti itu gitu. Jadi itu ya pendidikan dan pengaruh terhadap tenaga kerjaan di Indonesia gitu. Jadi mayoritas pekerja Indonesia itu cuma lulusan SD, tapi nggak masalah, tapi nanti kan berkembang terus gitu. Kemudian di sini di buku itu ada datanya mengenai pengangguran terbuka, pengangguran orang usia bekerja dan sebagainya. Tapi sayangnya saya masih nggak upload di sistem ini, di kelas ini atau oke. Mungkin ada yang mau ditanjut sampai sekarang, sampai saya ngomongin banyak dan bertanya dengan tentang pengangguran, tentang pekerja ini. Nggak ada ya. Saya bertanya nggak ada. Oke, jadi ya sekarang kita bedain pengangguran tuh kayak apa. Jadi nggak semua orang yang nggak bekerja itu disebut pengangguran gitu. Ibu rumah tangga bukan pengangguran. Orang tua kita kalau di atas usianya di atas 65 tahun 64 tahun ya, kita juga bukan pengangguran lagi namanya. Mereka bukan pada usia kerja. Jadi kita misalnya umur 14 tahun nggak kerja, mereka bukan pengangguran namanya, karena mereka di bawah usia kerja 15 sampai 60 gitu ya. Pertama, kenapa adanya pengangguran gitu, dan masalah-masalah apa yang terjadi dalam tenaga kerja di Indonesia. Pertama adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Iya, kalau dalam buku itu pertama rendahnya kualitas tenaga kerja. Rendah dalam hal gimana? Mereka pertama tuh pendidikan masih banyak, ya pendidikan masih rendah. Kemudian yang kedua itu apa? Yang kedua itu adalah ini. Jadi pendidikan yang kedua adalah keterampilannya. Keterampilannya masih banyak yang
ya belum memenuhi, karena mereka yang kerja di pabrik, kemudian mereka nggak mempunyai pengalaman dan skill gitu kan, akhirnya mereka tidak diterima di pabrik gitu. Jadi, itu masalah-masalah ini ya, masalah-masalah tenaga kerja. Pertama adalah rendahnya kualitas kerja. Kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang hilang. Lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia itu tidak sebanyak jumlah orang yang ingin bekerja. Misalkan yang misalnya di mana ya, di Brebes, misalnya di Brebes itu angkatan kerjanya itu ada saya 2 juta orang, kan pekerjaannya cuma untuk 800.000 orang gitu. Jadi kan pastinya masih ada orang yang menganggur karena mereka nggak dapat pekerjaan. Sisanya lari mana? Mereka yang menganggur itu ada yang lari ke kota yang besar gitu kan, Jakarta dan sebagainya. Ada juga yang bertahan di tempat mereka bekerja sebagai petani dan sebagainya gitu. Ya, jadi itu masalahnya, pekerjaan itu gak sebanyak orang yang ingin bekerja di Indonesia gitu. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa kita kerja orang gitu kan, karena memang lapangan pekerjaan di Indonesia itu tidak sesuai gitu kan, dengan gajinya, kemudian kita juga belum tentu dapat pekerjaan yang kita inginkan gitu kan, dan di Indonesia lapangan pekerjaan yang berebutan gitu kan. Jadi ya karena sedikitnya lapangan pekerjaan membuat kita menjadi bekerja ke luar negeri gitu loh, sama kayak negara-negara lain gitu kan, Filipina, Thailand gitu kan. Mereka juga, karena pemerintah mereka juga sama kayak pemerintah Indonesia, tidak dapat memberikan lapangan pekerjaan di negaranya yang banyak gitu kan, yang cukup untuk menyerap tenaga kerja negara tersebut. Mereka nggak mampu, jadinya mereka bekerja sama dengan negara lain yang sedang membutuhkan tenaga kerja gitu. Dan karena mereka negara lain yang mungkin penduduk aslinya sudah bekerja, sudah tidak banyak pengangguran, tapi masih banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Makanya negara kita bukan dengan negara kayak Taiwan, Hong Kong gitu, Malaysia, Arab gitu kan, mereka masih banyak pekerjaan, tapi penduduk sana udah hanya sedikit sekali menganggur gitu. Jadi mereka bisa menampung tenaga kerja kita, dan karena memang upah yang kita terima itu sedikit lebih rendah daripada penduduk aslinya gitu kan. Orang Taiwan gitu misalnya sama kita bekerja pasti pembayarannya beda gitu kan. Itu yang menyebabkan siklus ekonominya kayak gitu ya, siklus ekonomi tenaga kerja. Ada pabrik, dia mau mencari pekerja yang lebih murah, kemudian dia meminta negara lain untuk warga negaranya yang di sana tidak bekerja kemudian bekerja di negara ini gitu. Itu di upah yang lebih rendah dari pribumi sini gitu. Tapi nggak masalah gitu, karena memang kita mau gimana lagi, karena kita tidak bisa melakukan pekerjaan. Terus permasalahan tenaga kerja di Indonesia adalah persediaan tenaga kerja tidak merata, ya kan. Kebanyakan itu mereka yang menganggur tuh di daerah pelosok gitu, karena mereka nggak ada lapangan pekerjaan di sana, nggak ada pembangunan gitu. Pembangunan ekonomi mentok cuma pada kota besar saja gitu. Nah, kita besar Surabaya, misalkan Jakarta, misalkan Malang gitu, Bandung, tapi di daerah pelosok, di pelosok Banyuwangi atau di pelosok Mojokerto misalkan, pembangunannya tidak sebanding dengan pembangunan kota-kota besar gitu. Jadi mereka harus bagaimana tenaga kerjanya. Mungkin ada juga pembangunan di Indonesia fokus kebanyakan di Pulau Jawa. Bagaimana dengan yang di Sulawesi, di Kalimantan gitu, di Papua misalnya, mereka tinggal gitu. Jadi itu ya penyebab masalah sebenarnya nggak masalah. Terus tentunya semua itu menyebabkan yang namanya pengangguran ya, tadi saya bilang pengangguran. Jadi pengangguran kita sekarang bisa ngerti, pengangguran itu nggak sesimpel kita nggak dapat pekerjaan ya udah nganggur, enggak. Tapi dampaknya itu pertama-tama dari pemerintah juga ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah ya, yang nggak membangun ekonominya, sehingga warga banyak yang menganggur, banyak yang tidak mendapat pekerjaan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya bertanya nah, saya menjelaskan boleh. Kemudian kita belajar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Gitu. Siapa yang merasa Indonesia sudah berhasil membangun ekonomi? Ada yang rasa Indonesia
berhasil membangun ekonominya. Belum Pak, masih jauh, masih jatuh ya betul. Ya karena kemiskinan di negara kita masih banyak ya. Kemiskinan terbuka, kemiskinan bukan. Jadi apa? Kemiskinan masih banyak, pengangguran masih banyak, kemudian satu lagi kesenjangan semakin banyak. Apa kesenjangan? Kesenjangan tuh kita bilang gini, yang kaya mah kaya, yang miskin miskin gitu loh. Dia orang kaya yang dia itu punya pabrik nih, dia kaya gitu, tapi orang miskin lama-lama makin miskin, kondisinya nggak sesuai dengan sebelumnya. Yang Mbak Titi yang kata 5 Mbak, salah ini, salah mari. Saya juga kayak salah memasukkan ini jadwal. Jadi pertemuan berikutnya saya harus ubah akunnya ke anak 5. Bisa saya pakai angka 4. Oke, ada yang mau pertanyaan lagi? Oke, itu pembangunan dan pertumbuhan. Intinya pembangunan pertumbuhan ekonomi itu pertama mengikis kesenjangan ekonomi, kemudian mengurangi kemiskinan. Oke, yang ketiga adalah mengurangi pengangguran. Indonesia masih jauh dari itu semua. Gitu. Ekonomi masih ribut soal pemilihan gubernur. Gitu. Jadi kita sibuk di situ aja. Di lain hal, masyarakat masih banyak yang butuh makan. Masih banyak orang yang perlu bekerja. Kita fokus di hal yang kayak gitu. Kemudian kalah ya. Sibuk di situ. Padahal kalau kita melihat lebih jauh, ini masih banyak hal yang harus kita tangani gitu kan. Jadi kita tuh salah fokus kan, semua ekonomi jadi ribut politik gitu. Siapa yang harus menjadi kota ini, siapa yang harus jadi bupati ini, jangan pakai dipikirin gitu ya. Yang penting kita itu dibayar pas pemilihan umum, pemilihan kepala daerah bayar nih, si gula, si teh, segala macam untuk memilih pasangan ini. Dan ketika mereka jadi bupati, mereka jadi kota, ya udah uang yang seharusnya untuk yang pemerintah pusat kirimkan untuk membangun daerahnya itu menjadi masuk ke kantong pribadi mereka gitu loh. Jadi ya telah banyak korupsi juga untuk ekonomi kita jadi berjalan lebih buruk. Saya bilang di Banten kan dulu ada atau kan, ada yang atau nah atau itu mendapat APBN yang dialokasikan ke APD, anggaran belanja anggaran belanja daerah, itu anggaran belanja daerah APBD. Dan uang yang masuk ke APB Provinsi Banten itu banyak yang digunakan untuk kehidupan pribadinya, untuk beli ini yang seharusnya untuk membangun jalan, membangun sarana dan prasarana sehingga orang bisa membangun ekonomi di situ, membangun kegiatan ekonomi di situ gitu loh. Coba bayangkan kenapa Jakarta itu ekonomi lebih maju ya daerah-daerah tinggal, saya daerah-daerah desaan gitu. Kenapa? Karena sarana dan prasarana di Jakarta lebih lengkap. Kenapa? Anggaran dari pemerintah saat itu ke pemerintah DKI itu digunakan untuk DKI membangun sarana dan prasarana. Jadi daerah-daerah yang sudah dijangkau, misalkan sudah dikontrol gitu, sudah diperhatikan oleh pemerintah pusat, itu gampang menyalahkan dana-dana mereka, sehingga pembangunan mereka jadi terhambat korupsi gitu. Itu yang menyebabkan ekonomi jalan lebih lambat gitu kan. Dan juga pengangguran dampaknya kan jadi banyak lagi, pengangguran pasti akan menjadi banyak lagi gitu loh. Jadi ya kita bisa ngerti kenapa Indonesia tuh ekonominya lambat, ekonomi buruk, khususnya di daerah-daerah. Kenapa? Karena banyak korupsi. Kenapa korupsi? Ya karena kita juga bodoh ya. Kenapa kita milih pasangan karena uang gitu. Kalau di kampus saya itu yang paling banyak ngasih uang yang bakalan misalkan besok itu pemilihan. Besok itu pemilihan, kita butuh untuk suara yang lebih banyak. Ya udah kita bayar aja. Buat orang saya 100.000 200.000 itu kan paling kita bagi berapa sama kali. Kita bagi bisa 1 miliar bayar suara orang-orang kita. Dan pas kita bisa ngambil uang negara yang masyarakat di daerah kita nggak tahu. Kenapa? Karena masyarakat di daerah kita pendidikannya rendah pertama, kemudian nggak sadar tentang itu, mereka nggak sadar untuk wajib mengawasi anggaran daerah itu, mereka nggak sadar.
Sedangkan kalau di Jakarta itu orang dapat lebih pintar, susah korupsi. Kenapa? Karena mudah mengawasi pemakaian anggaran daerah itu lebih mudah daripada di daerah-daerah lain. Gitu. Jadi pembangunan lebih lambat di daerah karena kebanyakan ya karena korupsi, kemudian anggaran juga sedikit, anggaran yang dialokasikan untuk daerah-daerah lebih sedikit dari anggaran yang dialokasikan untuk Jakarta, Surabaya, untuk Bandung, gitu, misalnya di kota-kota besar itu dibandingkan Mojokerto misalkan, sebagainya gitu ya, anggaran lebih sedikit gitu. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa ekonomi di Indonesia nggak merata. Karena nggak merata, dua ada kesenjangan. Kesenjangan apa? Gaji di Jakarta itu 3 juta udah nggak apa-apanya, udah nggak biasa. Itu kalau di kampung aja 3 juta dulu gede banget gitu, gaji 3 juta ya. Karena gitu penghasilan itu beda orang daerah. Itu yang menyebabkan ketidak apa ya, tidak merataan pembangunan ekonomi. Iya, nggak apa-apa Mbak Bumi, ngomong ya. Ada yang ditanyakan dulu? Mana itu? Ada yang penasaran kenapa daerahnya gini nih? Gitu ya, pembangunan. Karena nih, pertama, kadang kita harus mengerti bahwa pembangunan adalah sebuah proses. Ada yang pernah Korea sebelumnya? Ada pernah kerja di Korea? Korea itu sama Indonesia itu merdekanya bulan mana? Bulan mana? Dan dulu kan mana sedap ya. Indo, iya dulu benar Indo. Kenapa sekarang? Dulu habis penjajahan kan, apa? Habis masa penjajahan ke negara kita masuk tangkang pasti ya, setiap negara yang keluar dari penjajahan akan ini ya, akan mengalami dalam fase terburuk. Indonesia dan Korea itu duluan Indonesia dekanya. Seharusnya sekarang negara yang lebih maju Indonesia kalau dibangun dengan benar. Tapi Korea ekonomi jauh lebih tinggi, lebih bagus daripada kita ekonominya. Kenapa? Karena kita membangun dengan benar-benar ekonominya. Ya kan kita masih banyak negara miskin. Kita masuk negara yang diperhitungkan dalam ekonomi dunia. Sedangkan Korea itu salah satu negara termaju di Asia. Padahal kita mempunyai waktu yang lebih lama untuk bangun negara kita karena kita merdeka dulu daripada Korea. Ya kan Korea baru merdeka setelah kita, saat kita lebih maju. Gitu kan? Ekonomi lebih maju, sarana depan lebih maju. Ya tapi mau gimana lagi? Kita ini ya terlalu bodoh kali ya. Ya sibuk korupsi, sibuk mungkin politik ya. Sama Malaysia kita lebih mau Malaysia sekarang. Bentar ya, saya mau balas payang dulu. Oke, jadi pembangunan harus berproses. Jadi kita nggak bisa mengapa negara maju kita menjadi negara maju tapi nggak berproses, nggak bisa. Tapi prosesnya baru benar. Dulu kita ke Malaysia, kita lebih maju negara Indonesia kemana-mana di Malaysia. Sekarang gimana? Kita yang malah kirim tenaga kerja kita ke sana karena kita nggak ada apa, karena kita nggak ada pekerjaan sini, karena kita banyak pengangguran. Soalnya Malaysia lebih hidup lebih sejahtera dibandingkan negara Indonesia gitu. Artinya apa, negara itu berkembang dengan Indonesia berkembang lebih lama dibandingkan negara lain. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena mungkin telat memilih atau mungkin
mental kita yang masih jauh dari apa yang di negara maju. Singapura gitu ya, pernah ke Singapura nggak sebenarnya? Pernah nggak? Singapura kan duluan Malaysia dia, tuh masih sama kita gak? Merdekanya juga siapa? Dua Indonesia jauh gitu. Tapi kalau sekarang jadi maju, karena mereka membangun ekonominya dengan benar, mereka prosesnya benar. Pendidikan mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Bahkan orang-orang di situ bangga kalau sekolah di Singapura, sekolah di Malaysia gitu. Ini orang-orang Singapura, orang Malaysia sekolah di negara kita malah kayaknya nggak ada nggak ada orang yang sekolah di negara kita. Jadi bangunannya beda ya, bagi kita negara lain gitu ya, bangunan. Terus kedua, pembangunan suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Ini bukan pendapatan per kapita sih, meningkatkan kesejahteraan. Karena ada tahu apa? Ada yang tahu apa itu pendapatan per kapita? Ada tahu? Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan yang diterima masyarakat Indonesia dalam rata-rata loh ya. Dalam rata-rata dalam satu tahun. Jadi berapa pendapatan dalam satu tahun oleh ini oleh satu orang. Jadi kan satu orang nih rata-ratanya itu mendapatkan misalnya dalam tahun itu ada, kalau gajinya 1 juta berarti setahun 12 juta. Tapi ya, kalau diratakan satu orang itu dalam satu tahun itu sekarang di Indonesia itu sekitar 5 jutaan per orang nggak salah ya sekitar segitu. Kenapa? Karena banyak gini loh, yang hitungnya saya jelasin ya. Jadi misalnya orang dalam satu kampung gitu, gini ya saya jelasin pendapatan per kapita. Misalnya ada orang dalam satu kampung ada 1.000 orang. Nah setiap orang itu berpenghasilan yang 200.000 per bulan, ada yang 500.000 per bulan, ada yang 1 juta. Tapi ada lagi orang yang kaya banget di situ, tapi cuma 1-2 orang yang penghasilannya itu 1 miliar per bulan. Dan per tahun mereka udah 12 bulan per tahun diratakan, maka satu orang itu diratakan itu mendapatkan 12 juta. Padahal banyak dari mereka adalah orang miskin, seorang yang cuma penghasilan 500.000, 700.000 gitu per bulan. Kenapa ada seseorang kaya yang membuat pendapatan per kapitanya jadi lebih besar gitu. Jadi kalau ada satu orang kaya dan banyak orang miskin, membuat pendapatan per kapita jauh lebih tinggi. Jadi pendapatan per kapita tuh nggak menunjukkan kesejahteraan masyarakat, karena banyak orang miskin cuma seorang doang kaya. Tapi malah terkadang menggambar kesenjangan ekonomi. Orang kaya makin kaya, yang miskin juga makin miskin. Itu pendapatan per kapita. Mbak Umi, jadi saya coba upload nih filenya dan nggak bisa untuk menjadikan slide. Jadi slide-nya nggak ada. Jadi, mungkin bisa lihat di buku. Kalau punya buku PDF bisa dilihat bukunya. Ya. Tapi nanti di hasil rekamannya saya kasih lihat bukunya. Soalnya saya juga bolak-balik ke bukunya juga. Gitu. Ya. Terus apa sih tujuan-tujuan? Iya, tujuan pembangunan itu apa? Yang tahu? Tujuan kita kenapa kita membangun ekonomi? Pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Minimal memenuhi kebutuhan pokok mereka, pangan, sandang, papan, kesehatan, perlindungan keamanan dari pemerintah. Pertama itu, pangan, sandang, papan, gitu kan. Jadi minimal semua manusia tuh bisa memenuhi kebutuhan dalam hal makanan dan kita makan. Tapi ternyata di Jawa Barat ada Indramayu. Indramayu itu adalah lubung padi, dan ternyata di Indramayu yang sebagai lubung padi itu ternyata mereka banyak petani mereka malah membeli beras raskin untuk sehari-hari mereka. Kenapa? Karena uang yang mereka dapat dari mereka menjual beras mereka itu mereka gunakan untuk membayar semua tagihan hidup mereka, biaya hidup mereka. Kemudian baru sisanya itu beli makan, dan uang yang bisa untuk beli makan itu semua bisa untuk diraskin. Makanya kebanyakan dari sana makan raskin kan jadi ironi ya, kayak rasanya
pembangunan Indonesia itu benar-benar gagal gitu. Karena banyak kan petani yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam hal beras, malah mereka malah miskin kan ini. Kemudian apa itu tujuan pembangunan adalah memperluas distribusi berbagai barang kebutuhan pokok. Itu misalnya apa? Kenapa harga di daerah Papua mahal? Papua, di Kupang, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur gitu kan. Di daerah pelosok tuh mahal. Di Papua satu liter bensin itu sekarang dengan 50.000 rupiah. Padahal di Jakarta cuma 8.000, 10.000. Ini sekarang 10.000, 8.000 liter. Di Papua 50.000. Karena di Kupang, kebetulan kalau saya pernah kerja di sana di Kupang. Jadi kalau makan teh itu habis 10.500 dan 2015 gitu. Kenapa bang? Karena susah menjangkau daerah tersebut. Gitu. Distribusinya bagus, distribusi barang susah. Kenapa? Distribusi barang susah. Kenapa? Cara dengan cara untuk mencari ke sana itu sulit. Jadi membutuhkan banyak biaya untuk mengantar barang-barang kebutuhan itu, bensin dan segala macam sampai ke sana. Dan sampai sana harganya jadi mahal. Tuh. Itu yang dilakukan di Papua agak kecil 50.000. Kenapa? Karena jalan dari pelabuhan ke kota Papua itu tidak ada aspal. Sana masih buruk aspal. Jadi kita ngangkut bensin berhari-hari sampai kota. Perjalanan buat gitu. Ini yang menyebabkan harganya jadi mahal kan. Jadi dia mengantar ke sana jadi lebih mahal. Gitu. Apa tujuan pembangunan ini adalah memperluas kesempatan kerja. Dan sampai sekarang kita merasakan ya yang namanya kesempatan kerja yang baik di Indonesia. Bahkan mereka yang lulusan universitas itu masih banyak yang nganggur. Gitu kan. Lapangan pekerjaan sebanyak jumlah penduduk yang harus bekerja. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan tentunya. Negara-negara yang maju itu pendidikan juga maju. Negara-negara yang adidaya pendidikannya juga bagus. Coba sebutkan satu negara maju yang banyak bertahu ketik apa aja. Saya pengen tahu. Ketikin atas satu aja negara maju. Ya tuh. Jepang ya coba apa sih? Amerika ya tuh lagi. Negara-negara Eropa itu banyak kan mereka yang negaranya lebih maju ya dari Indonesia. Inggris, kemudian Belanda, Prancis, Jerman. Rata-rata mereka yang sama sudah negara-negara maju, Amerika, Jepang, Korea adalah negara-negara pendidikannya maju, kualitas pendidikan bagus tidak. Gitu. Jadi satu tujuan apa bang adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Dan negara-negara tertinggal kayak misalnya di Afrika ya, Mongolia, Senegal gitu ya, Zimbabwe, juga kualitas pendidikan juga buruk. Jadi sesuai negara-negara maju, kualitas pendidikan juga maju. Di negara-negara tertinggal juga kemudian terjadi buruk. Jadi sesuai. Gitu. Kemudian apa lagi? Meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu tujuan pembangunannya. Kemudian ya itu aja. Nah, seperti juga berbagai hal lain, pembangunan ekonomi ada biayanya yang harus dikeluarkan. Artinya bahwa pembangunan ekonomi di samping memberi manfaat pada masyarakat juga berkorban untuk menciptakan perubahan ekonomi. Salah satunya dengan apa? Dengan bayar pajak, dengan bayar devisa kalau kita para pekerja di luar negeri bayar devisa negara. Jadi kalau yang kerja di Indonesia bayar pajak, ini pajak masuknya bakal ke apa? Fiskal ya, kayak bahasa sederhana. Jadi pemasukan negara itu benar-benar dari pajak. Negara nggak bisa membangun jalanan, membangun pemerintahan, membangun bandara, membangun pelabuhan. Kalau duit dari pajak, nggak ada yang mau bayar pajak, nggak ada yang mau bayar visa, bagaimana negara kita bisa berkembang? Gitu. Jadi kita juga harus berkorban untuk membangun ekonomi negara kita. Harus berkorban untuk itu saling membayar pajak, minimal itu. Kemudian konsep pertumbuhan ekonomi.
suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Secara real, dalam kehidupan sehari-hari sangatlah sulit untuk mencatat jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Ini ya, cara ini misalnya ekonomi banget. Jadi gini, pertumbuhan ekonomi atau apa? Jadi gini, kan kita biasanya di Indonesia kan kita mengkonsumsi sesuatu, kita mau makan kita beli Indomie atau kita beli makanan di warung nasi padang atau beli sayur di pasar gitu. Nah, kalau kita juga petani, kita petani ini hasil yang kita punya kita jual. Terus kalau kita di pabrik, barang-barang yang kita hasilkan itu dijual ke pasar gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi itu dikatakan ketika barang yang dikonsumsi masyarakat, barang-barang yang diproduksi masyarakat itu jumlahnya lebih banyak dari tahun lalu. Itu namanya pertumbuhan ekonomi. Kalau jumlahnya sama, malah lebih kecil, maka itu namanya bukan pertumbuhan ekonomi, namanya stagnan atau ekonominya tetap tidak berjalan, bahkan minus. Gitu. Jadi barang yang dikonsumsi, barang yang dihasilkan oleh masyarakat, gitu kan, barang-barang ini ya, dari yang saya bilang pertanian, gitu, barang pertanian, barang pabrik gitu yang dihasilkan, itu jumlahnya lebih banyak daripada tahun lalu. Cara yang ngukur, kita bukan kita, gitu. Kita nggak dalam juga ngukurin satu gitu. Kayak makan Indomie standar berapa, nasi padang standar berapa, kemudian kita beli sayur di pasar tahun berapa, kita nggak mungkin itu ya, apa nih, itu yang pemerintah secara agregatif, secara keseluruhan, bukan per orang, satu kota atau satu provinsi, kemudian nanti juga ke satu negara. Itu pertumbuhan ekonomi. Jadi ngerti ya kalau orang mau pertumbuhan ekonomi itu apa? Intinya ekonomi berkembang. Karena berkembang karena apa? Karena semakin banyak orang mengeluarkan uangnya untuk konsumsi, dan semakin banyak pendapatan yang diterima dari pekerjaannya. Itu pertumbuhan ekonomi. Kemudian perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan itu ada ini kalau pembangunan ya, adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan GDP ya, GDP lagi susah jelasin ya. GDP itu kayak produk domestik bruto. Itu ya udah, kita nggak usah bahas banget. Ya udah, yang penting deh. Gimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi? Ada rumusnya. Di buku ada, jadi ada G itu pertumbuhan, artinya growth dalam bahasa Inggris artinya pertumbuhan. Kemudian produk domestik bruto tahun lalu, tahun ini dikurang produk domestik bruto tahun lalu, berarti produk domestik bruto tahun lalu. Ya, saya jelas ya. Terus sampai tahun ini udah nggak gitu penting gitu. Ya udah, nanti saya coba jelasin mungkin pas pertemuan kali ya. Kita seminggu pertemuan kan ya, tetap kayak yang di Taipei bisa ketemu saya CNS. Oke, itu udah. Sekarang kita lihat faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pertama, barang modal. Itu barang modal, barang yang digunakan untuk modal. Misalkan apa, mesin pabrik, peralatan, pertukangan gitu. Jadi barang-barang yang digunakan bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk melakukan produksi lagi. Mesin pabrik gitu kan. Jadi barang-barang yang digunakan untuk memproduksi lagi gitu ya, bukan barang-barang yang digunakan untuk konsumsi. Dan apa yang menentukan pertumbuhan ekonomi yang lainnya adalah teknologi. Itu kenapa negara maju yang tadi saya bilang, Amerika, Jepang, Korea, sebagainya, itu teknologinya juga maju di sana. Jadi berbanding lurus antara teknologi dengan kemajuan ekonomi. Itu kenapa? Karena teknologi penting untuk menciptakan barang yang berkualitas tinggi, produk yang bagus, yang diproduksi dalam jumlah banyak, gitu kan. Dan juga ya banyak hal ya, sarana dan prasarana gitu kan, itu juga menentukan gitu. Kenapa Taiwan tuh teknologi maju daripada Indonesia? Dari mana? Karena dari internet aja udah, gampang aja ya. Internet itu lebih gampang. Di Indonesia Jakarta aja malah ada jalan susah, ya kan, internetnya susah dipaketin. Kalian
mahal begitu dikit gitu kan. Itu lelet banget lama gitu. Beda di sini. Ini teknologinya kita lihat dari yang simpelnya, misalkan apa perusahaan atau teknologi yang lebih masif gitu, lebih besar kayak sarana transportasi apa MRT di Indonesia ada MRT belum ada, jalan baru bangun gitu kan. Kita bisa lihat di negara-negara yang maju teknologinya udah lebih bagus gitu. Tenaga kerja di negara maju lebih berkualitas daripada di negara-negara kita gitu. Itu sebabnya banyak negara kita tuh banyak ini menyewa nasihat dari luar negeri, kontraktor dari luar negeri gitu kan. Kita mau membangun cepat, kita coba kontraktor dari Jepang, ini negara-negara maju kan, mereka sumber daya manusianya bagus gitu. Kita mau berminyak, kita punya minyak banyak di Indonesia, tentu yang diundang yang dipakai adalah pertama ya orang-orang luar dulu gitu kan, untuk membuat kilang minyak dan kemudian mengobor minyaknya sampai keluar, itu bayar yang harus kita bayar ke mereka juga banyak juga gitu. Jadi itu yang menyebabkan ekonomi mereka maju karena sumber daya manusia mereka maju. Dan sumber daya alam, sumber daya alam sebenarnya juga nggak begitu pengaruh. Negara kayak Singapura yang punya sumber daya alam saja di negara maju gitu. Taiwan sumber daya alam nggak banyak, tapi lebih maju daripada Indonesia gitu kan. Itu sumber daya alam juga salah satunya sih, tapi nggak begitu pengaruh. Iya, dari perubahan ekonomi ya ini banyak ya, waktu sudah tidak itu menjadi nah ini kita bahas sedikit tentang pengangguran. Ini terakhir nih, pengangguran ada beberapa jenisnya. Pertama ada pengangguran struktural. Ini ya, apa tuh pembangunan struktural? Gini, misalkan gini, dulu kan Indonesia itu adalah negara ini ya, negara pertanian agraris. Kemudian kan berubah menjadi negara yang mengandalkan sektor industri. Apa itu sektor industri? Kayak pabrik-pabrik gitu kan, karena lebih suka kerja di pabrik daripada di pertanian. Jadi orang-orang yang nggak punya keahlian di bidang pabrik ini, itu mereka akan menjadi pengangguran. Bukan karena mereka umurnya terlalu tua atau terlalu muda, tapi karena memang mereka nggak bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Mereka nggak ikut dalam petani-petani ini yang ingin kerja di pabrik, mereka nggak bisa ikut mengikuti perkembangan arus karena mereka nggak bisa menyesuaikan kemampuan mereka. Itu namanya pengangguran struktural. Terus ada pengangguran konjungtur, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam keekonomian. Misalnya gini, ada inflasi besar di Indonesia kayak tahun 98 dulu waktu saya masih kecil, dan ada krisis ekonomi besar kan pada saat itu. Ekonomi sangat tidak teratasi pada saat itu. Bagaimana yang besar, krisis ekonomi sangat buruk pada saat itu. Akhirnya banyak perusahaan yang gulung-tikkan, banyak perusahaan yang bangkrut. Kemudian karyawannya dipecat-pecatin, orang di PHK semuanya. Itu yang mereka jadi menganggur karena kondisi yang buruk. Tapi ketika ekonomi sudah menjadi lebih baik, sampai kan bisa kerja lagi gitu ya. Misalkan pekerjaan sesuai dengan mereka gitu. Kemudian ada pengangguran friksional, terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan mencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Kesulitan itu karena letak geografis dan kurang inovasi yang diperoleh kemarin. Misalkan gini ya, misalkan ada lulusan universitas di pelosok gitu kan, tapi kurang informasi mengenai pekerjaan kota, mereka kekurangan karena letak geografis yang jauh, bahkan dia kerjanya sesuai dengan jalannya dia, atau dia nggak kerja, makanya disebutnya pengangguran regional. Itu kan mereka kurang informasi, letak geografis yang sangat jauh gitu. Terus ada pengangguran musiman, misalnya petani akan bekerja pada saat musim panen atau musim panen. Jadi petani pada saat pertengahan ya, pada saat nggak pada musim panen ataupun musim tanam gitu, mereka akan jadi pengangguran sama musim itu. Tapi setelah musimnya panen terjadi, mereka berarti pengangguran. Ini namanya pengangguran musiman. Lagi pengangguran teknologi. Nah ini apa ini? Yang paling bahaya nih sekarang. Pengangguran karena sekarang orang-orang sudah mulai memakai teknologi, pakai robot, gitu kan. Akhirnya buru-buru sudah dipakai lagi. Gitu ya, orang-orang yang kerja dulu
ini harus di PHK karena ketika orang memakai robot mungkin beli robotnya mahal, tapi itu akan memberikan keuntungan jangka panjang karena nggak perlu membayar gaji karyawan gitu, semua dengan robot. Jadi nanti lama kelamaan seiring dengan kemajuan teknologi, pengangguran teknologinya akan makin banyak ya, karena kita nggak bisa bersaing dengan robot tuh lebih efisien, komputer apalagi komputer dan robot juga ya. Jadi semua yang berkaitan kerjaan manusia nanti akan ada saatnya sih kayak itu. Yang terakhir itu pengangguran voluntary, itu pengangguran karena adanya orang yang sebenarnya masih dapat bekerja namun orang tersebut dengan sukarela tidak bekerja kayak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Misalnya gini ya, ada orang kaya nih, dia pendidikannya tinggi, hartanya udah banyak, tapi nggak mau kerja. Kalau yang uangnya udah banyak, ngapain kerja? Mas ya udah, itu namanya pengangguran voluntary. Dia bisa kerja, dia mau kerja, dia bisa kerja tapi nggak mau kerja. Kemudian ada jenis-jenis yang lain pengangguran. Ada pengangguran terbuka, pengangguran yang benar-benar memiliki pekerjaan yang kita sering bilang pengangguran, itu namanya pengangguran terbuka kalau di bahasa ekonomi. Ada setengah menganggur. Apa itu orang yang setengah menganggur? Orang yang jam kerjanya kurang dari 14 jam per minggu gitu. Jadi ada standar juga orang bekerja, ada orang bawah 14 jam per minggu, berarti dia setengah pengangguran. Ada orang pengangguran terselubung. Bisa gini, pengangguran tersebut adalah pengangguran yang orang bekerja tidak optimum atau optimal sehingga terdapat kelebihan tenaga kerja. Misalnya saya membuka toko kelontong misalnya, sebenarnya saya hanya membutuhkan 2 pegawai, cuma 2 pegawai, tapi karena ada tetangga saya itu nggak bekerja, dan makanya saya sudah untuk membantu di toko. Sebenarnya saya cuma butuh 2 karena saya nggak dengan tetangga saya tidak kerja, tapi mereka menganggur terselubung kan kerja. Jadi sebenarnya pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan yang sebenarnya orang lain sudah bisa atasi gitu. Jadi tentu upah yang mereka dapatkan juga nggak sebanyak orang yang bekerja dengan benar gitu. Bukan pengangguran terselubung, tapi orang yang benar bekerja, tentu upahnya akan beda. Oke, dulu yang kita pelajari ini. Terima kasih sudah datang di kelas kita. Jangan lupa di depan kita ada kelas lagi, dan hari Minggu ada tatap muka ya di Cangkasek. Ya, itu aja, kita tutup dengan mengatakan hamdalah. Ini sebelum kamu juga saya doa ilah rasa ini tuh yang bertanyakan dulu. Masih lagi ke oke, masih sudah datang. Masih selamat Ramadan.